Jauh di luar orbit Saturnus, di luasnya angkasa, bertahta sebuah raksasa biru. Itulah Neptunus. Sebuah planet raksasa diselimuti warna biru, Neptunus. Planet ke-8 dari matahari yang terjauh adalah dunia yang menarik dengan awan es dan angin supersonik. Pada tahun 1946, penemuan Neptunus merupakan sebuah terobosan dalam astronomi. Ini adalah planet pertama yang ditemukan bukan melalui pengamatan langsung, tetapi melalui perhitungan matematis. Seperti Kim Jong-ho yang membuat peta Daedong-Yojido pada masa dinasti Joseon, sebuah prestasi yang mengagumkan. Lebih dari sekadar pengamatan, ini adalah kemenangan ilmu pengetahuan, mengangkat Neptunus ke status planet yang luar biasa. Penemuan Neptunus tidaklah mudah. Itu adalah hasil dari perhitungan dan pengamatan bertahun-tahun oleh para astronom yang curiga bahwa orbit Uranus yang aneh dipengaruhi oleh benda tak terlihat. Pada tahun 1946, kecurigaan mereka terbukti benar ketika perhitungan Urbain Le Verrier membawa Johann Galle ke penemuan Neptunus. Penemuan luar biasa ini tidak hanya memperluas pengetahuan kita tentang tata surya, tetapi juga menunjukkan kekuatan intelektual manusia dalam mengungkap misteri alam semesta. Warna biru Neptunus yang misterius, seperti lautan yang luas, langsung menarik perhatian para astronom dan masyarakat umum. Tapi tidak seperti lautan di bumi, warna biru Neptunus bukanlah karena pantulan sinar matahari di air, melainkan karena gas metana di atmosfernya. Gas metana ini menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru, memberi Neptunus warna khasnya. Di balik penjelasan yang tampaknya sederhana ini terdapat proses atmosfer yang kompleks yang membentuk iklim dan penampilan keseluruhan Neptunus. Penemuan Neptunus memicu daya tarik kita terhadap raksasa es yang jauh ini. Dan dengan setiap penemuan baru, kekaguman kita semakin bertambah. Saat kita terus menjelajahi bagian luar tata surya, Neptunus tetap menjadi bukti keajaiban yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu kita di angkasa. Keindahan Neptunus yang memesona dan signifikansi ilmiahnya menginspirasi kekaguman dan rasa hormat, dan terus mengingatkan kita tentang alam semesta yang luas dan misterius tempat kita tinggal. Neptunus adalah raksasa sejati dalam segala hal. Dibandingkan dengan bumi, ia sangat besar dan masif. Membandingkannya dengan bumi memberi gambaran tentang skalanya yang sangat besar. Dengan diameter sekitar 49.244 km, Neptunus hampir 4 kali lebih besar dari bumi. Untuk memberi gambaran, jika bumi seukuran koin, Neptunus akan seukuran bola voli. Ukurannya menjadikan Neptunus planet terbesar keempat di tata surya, setelah Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Tapi ukuran hanyalah salah satu aspek dari keagungan Neptunus. Massa Neptunus adalah 1,02 × 10⁻⁶ kg, kira-kira 17 kali massa bumi. Massa yang sangat besar ini menciptakan tarikan gravitasi yang kuat yang menahan 14 bulan dan cincin redupnya. Pengaruh gravitasinya meluas ke sabuk Kuiper yang jauh, di mana ia memengaruhi orbit benda-benda es yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ukuran dan massa Neptunus mengesankan, densitasnya adalah cerita yang berbeda. Hanya 1,64 gram per cm per kubik, densitas Neptunus lebih kecil dari bumi, menunjukkan bahwa ia terutama terdiri dari unsur-unsur ringan seperti hidrogen, helium, dan metana. Densitas rendah ini menunjukkan bahwa Neptunus memiliki atmosfer tebal yang menyumbang sebagian besar dari total massanya. Ukuran, massa, dan komposisi Neptunus inilah yang membuatnya, bersama dengan tetangganya Uranus, diklasifikasikan sebagai raksasa es. Tidak seperti raksasa gas Jupiter dan Saturnus, raksasa es diperkirakan memiliki inti berbatu kecil yang dikelilingi oleh mantel besar yang terbuat dari materi es. Struktur unik ini membedakan mereka dari planet terestrial seperti bumi dan raksasa gas yang mendominasi wilayah dalam dan luar tata surya. Atmosfer Neptunus adalah campuran awan yang berputar-putar dan angin kencang menunjukkan kondisi cuaca ekstrem dari raksasa es yang jauh ini. Ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, dengan sedikit metana dan hidrokarbon lainnya. Atmosfer Neptunus adalah lingkungan yang dinamis. Metana inilah yang memberi Neptunus warna biru khasnya. Ini menyaring cahaya merah dan memantulkan cahaya biru. Itulah yang kita lihat. Karena metana menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru, Neptunus mendapatkan warna birunya yang khas. Salah satu fitur atmosfer Neptunus yang paling menonjol adalah bintik gelap besar. Ini adalah sistem badai besar yang pertama kali diamati oleh Voyager 2 pada tahun 1989.
Dengan ukuran kira-kira sebesar bumi, pusaran awan gelap yang berputar-putar ini bertahan selama bertahun-tahun sebelum menghilang, dan badai serupa telah muncul di tempat lain di planet ini. Bintik-bintik gelap ini diperkirakan merupakan daerah bertekanan tinggi, mirip dengan sistem bertekanan tinggi bumi, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Seperti badai raksasa, tetapi dengan tekanan tinggi. Angin di Neptunus adalah fitur atmosfer yang membedakannya dari planet lain di tata surya. Dengan kecepatan hingga 2.100 km per jam, angin ini adalah angin tercepat yang pernah tercatat di tata surya. Lebih cepat daripada angin manapun di bumi. Didukung oleh panas dari inti Neptunus, angin ini menyapu planet ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Angin supersonik ini menciptakan badai besar dan awan yang berputar-putar yang terus-menerus mengubah penampilan planet yang terlihat. Secepat awan Kinton Son Goku. Mekanisme yang mendorong angin kencang Neptunus belum sepenuhnya dipahami. Tetapi para ilmuwan percaya bahwa panas internal planet dan rotasi cepat memainkan peran penting. Tidak seperti bumi, di mana sinar matahari adalah pendorong utama cuaca. Neptunus sangat jauh dari matahari dan menerima sangat sedikit energi matahari. Oleh karena itu, cuaca di Neptunus diperkirakan terutama didorong oleh proses internal, menjadikannya subjek yang menarik bagi para ilmuwan yang mempelajari atmosfer planet. Di bawah atmosfer Neptunus yang bergejolak, terdapat interior misterius, inti berbatu yang terbungkus dalam mantel es yang sangat besar. Meskipun struktur dan komposisi inti Neptunus yang tepat masih diselidiki, para ilmuwan percaya bahwa itu mirip dengan bumi, terutama terdiri dari besi dan nikel. Tetapi tidak seperti inti luar bumi yang cair, inti Neptunus diperkirakan berada dalam keadaan padat karena tekanan yang sangat besar. Mengelilingi inti adalah mantel, wilayah bertekanan dan suhu tinggi. Ini sebagian besar terdiri dari air, amonia, dan es metana. Mantel ini bukanlah lapisan es padat. Sebaliknya itu adalah lapisan cairan yang sangat panas, hampir seperti campuran lembek. Tekanan dan suhu ekstrem di dalam mantel menciptakan es dengan sifat eksotis, sangat berbeda dari es di bumi. Transisi dari atmosfer Neptunus ke interiornya bertahap, tanpa batas yang jelas di antara keduanya. Saat Anda masuk lebih dalam ke Neptunus, tekanan dan suhu meningkat, memaksa gas-gas di atmosfer ke keadaan superkritis. Dalam keadaan ini, perbedaan antara gas dan cairan menjadi kabur, menciptakan lingkungan unik yang menantang pemahaman kita tentang keadaan materi. Mempelajari interior Neptunus memberikan wawasan berharga tentang pembentukan dan evolusi planet raksasa. Dengan menganalisis komposisi dan struktur Neptunus, para ilmuwan dapat merekonstruksi proses di mana dunia raksasa ini terbentuk miliaran tahun yang lalu. Lebih lanjut, memahami perilaku materi dalam kondisi ekstrem di interior Neptunus tidak hanya relevan untuk ilmu planet, tetapi juga untuk bidang-bidang seperti ilmu material dan fisika materi terkondensasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa lagi.